rajin sekolah tanpa kenal lelah. Kami bangga menjadi mahasiswa Indonesia. Giat belajar dan berjuang mengukir prestasi. Kami bangga menjadi Prakasa Indonesia. Bertanggung jawab, bekerja keras, dan mandiri. Kami bangga menjadi keluarga Indonesia. Menjaga harmoni dan mendidik generasi untuk Ibu Pertiwi. Engkau Allah yang berdaulat atas negeri ini. Engkau Allah yang kami tinggikan atas negeri ini, Tuhan. Biarlah Engkau menjadi yang terbesar, Tuhan. Biarlah kami mengagungkan Engkau karena Engkau yang terbesar, yang berdaulat atas Indonesia. Kami meninggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan di tempat ini. Biarlah kedaulatan-Mu Engkau nyatakan di tempat ini, Tuhan. Biarlah kebesaran-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kasih-Nya pada kita rela tuh disalibkan, Kau patahkan segala dosa, bangkit dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan.
bagi Tuhan. Hai gereja Tuhan, beri sorak-sorai. Bangkit gereja Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit gereja-gereja Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga memenuhi kami semua. Yes, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dipanggil dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya ya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya ya tercurah dari surga. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi kami semua. Ini doa kami. Ini doa kami gereja-Mu Tuhan. Gereja bersatu. Gereja jangan terpecah. Gereja bersatu. Kita tinggikan nama Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja.
Beri kami Tuhan keberanian untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas semesta alam. Bahwa Yesus juru selamat satu-satunya bagi manusia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini kami umat-Mu yang Kau tempatkan di negeri Indonesia. Biarlah kami umat-Mu tidak berdiam diri, tetapi umat-Mu memberi diri untuk Kau pakai bagi kemuliaan-Mu atas Indonesia. Kami yakin setiap orang punya rancangan yang indah, rancangan yang besar untuk bersama-sama membangun negeri tercinta ini Tuhan. Dan itu semua untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
Itu bukan hasil dari usaha kami, tapi itu anugerah-Mu Tuhan. Engkau memilih dan menyelamatkan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami Tuhan hanya berdiam diri Tuhan, kami tidak memberitakan firman-Mu, kami tidak memberitakan kemuliaan-Mu dan kemasyuran-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali tentang amanat agung-Mu Tuhan. Itu bukan pilihan, tapi itu adalah kewajiban bagi kami yang sudah Engkau tebus Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau. Kembali taruh Tuhan hati-Mu ke dalam hati kami. Taruh kembali hati Bapa atas jiwa-jiwa ke dalam hati kami. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, ya. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Amos. Buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, untuk kami menerima impartasi dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan, kita bersama-sama lagi beribadah pada hari ini. Kita sekalian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun masih besok ya ulang tahun kemerdekaannya, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Amin. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini dan kita percaya bahwa kita tidak kebetulan ada di Indonesia. Tuhan mau bekerja di bangsa ini. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama satu cerita dalam Alkitab yang menurut saya luar biasa. Seseorang yang dipakai Tuhan dan luar biasa untuk mengubah bangsa Israel, untuk mengubah suatu kota yang hancur, yang runtuh. Tapi Tuhan pakai dia untuk membangun kembali kota ini. Sesuatu yang luar biasa dikerjakan oleh seorang yang begitu luar biasa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan juga bisa memakai kita dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita ingin dipakai Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat sekarang pada kitab Nehemia. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai sebuah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Sebuah pribadi yang luar biasa yang bisa menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Tuhan memakai dia untuk membangun kembali Yerusalem. Kita akan melihat suatu contoh yang luar biasa kita belajar supaya kita punya hati misi. Hati yang mengasihi orang lain, mengasihi jiwa-jiwa.
mengasihi bahkan bangsa, mengasihi kota. Kita akan belajar bagaimana seorang yang bisa Tuhan pakai waktu dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan pakai. Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan mau memakai setiap kita. Haleluya, amin. Tuhan mau pakai setiap saudara, Tuhan mau pakai saya, setiap orang Tuhan mau pakai. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan mau memakai setiap orang yang berserah kepada Dia. Tuhan memakai setiap orang yang mau dipakai olehnya, yang mau menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat Nehemia pasal pertama. Kita akan melihat bagaimana sikap Nehemia ini. Kita akan belajar hal-hal ini. Dan kita mau hari ini biar Tuhan berbicara kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Nehemia pasal 1 saya akan bacakan dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 aja. Kita akan melihat Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Mereka menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, saudara perhatikan baik-baik. Ketika ku dengar berita ini, ketika Nehemia mendengar berita ini. Saudara, bagaimana kita mendengar suatu berita? Kita selalu mendengar berita tiap hari. Tapi respon kita dalam suatu berita itu apa? Yang kita perlu melihat, kita pelajari dari seorang pribadi yang luar biasa, itu Nehemia. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Sampai situ dulu saudara-saudaraku. Ketika mendengar berita itu, dikatakan firman Tuhan, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Mari Bapak Ibu sekalian kita mencoba untuk memahami cerita ini. Ya, Nehemia, kita tahu Nehemia, kalau saudara baca dalam ayat selanjutnya, dia adalah juru minuman raja, satu posisi yang cukup terpandang pada waktu itu. Dia sudah punya settle, posisi yang settle, yang cukup mantap. Dengan saya percaya itu berarti dengan posisi keuangan yang cukup bagus, status sosial yang cukup bagus. Dan dia sudah tidak butuh apa-apa lagi sebenarnya. Secara dunia dia sudah cukup sempurna. Dia tidak butuh terlalu banyak hal. Karena kita tahu posisi juru minuman raja ini suatu posisi yang cukup penting. Karena dia harus mencobai minuman raja supaya tidak diracun dan lain-lain. Jadi kalau ada racun dalam minuman dia duluan mati. Dan daripada bacaan kita tahu bahwa Nehemia dalam suatu situasi yang cukup settle dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan ekonominya. Tapi satu saat saudara-saudaranya dia datang. Orang-orang dari Yerusalem datang kepada dia dan mereka bercerita, saudaraku, ya. Mereka menceritakan sesuatu yang mungkin selama itu Nehemia pernah pikirkan mungkin, tetapi mungkin dia tidak tahu ceritanya seperti apa. Dan mereka menceritakan sesuatu yang kadang-kadang bagi orang biasa aja. Bagi orang tertentu biasa aja, tapi bagi dia sesuatu yang menemplak hidupnya, menemplak hatinya, membuat sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya, yang rohnya bangkit untuk melakukan sesuatu. Jadi dengar bahwa keadaan Yerusalem, temboknya sudah runtuh, pintu gerbangnya sudah hancur dan berbagai hal, bahkan hidup dalam keadaan tercela, saudaraku. Bagi kita mungkin kita mendengar tentang hal ini, bagi kita tidak terlalu sesuatu yang besar bagi kita, tapi bagi keadaan pada saat itu sesuatu yang besar. Yerusalem, kota yang penting, ya, kota orang Israel, kota orang Yahudi. Yang penting bagi mereka, kita tahu bahwa sebuah kota didirikan supaya salah satu sebabnya adalah kota itu bisa terlindung dan aman, dipagari sekeliling temboknya supaya kota itu aman. Tidak bisa diterjang oleh musuh dengan mudah sekali. Karena itu Yerusalem sudah berdiri, tapi pada waktu Nehemia bertanya, Yerusalem, saudaraku, dikatakan dalam keadaan yang hancur,
dalam keadaan yang tercelah katanya. Saya lihat sebentar. Orang-orang yang ayat 3 ya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Wow. Berarti di sini ada beberapa pintu gerbang, bukan hanya satu aja. Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Apa artinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu kota pada waktu itu ada pintu gerbang dan ada tembok yang memberi keamanan, tapi pintu gerbang adalah suatu posisi yang sangat penting. Kalau kita pelajari dalam sejarah, di dalam kehidupan pada waktu itu, pintu gerbang ada tempat bertemunya para tua-tua kota. Pada orang penting, para pemimpin kota bertemu di pintu gerbang. Pintu gerbang adalah tempat di mana suatu keputusan dilakukan. Pintu gerbang adalah tempat di mana orang bisa keluar masuk dengan persetujuan daripada para pemimpin kota. Jadi pintu gerbang adalah lambang otoritas, saudaraku. Pintu gerbang adalah simbol otoritas, ya, yang di dalam kehidupan kota itu adalah simbol otoritas dan power, simbol kekuasaan yang dipunyai oleh kota itu ada di pintu gerbang. Dan tembok adalah tempat yang aman yang melindungi mereka dari serangan dari luar. Kalau kota waktu itu tidak punya tembok, maka bisa serangan dari luar berupa binatang buas masuk dengan mudah, beberapa musuh-musuh bisa datang dengan mudah masuk ke kota itu. Tetapi pada waktu Nehemia mendengar kota Yerusalem, saudaraku, dalam keadaan tercelah, dalam keadaan yang hancur, pintu gerbangnya dan tembok-temboknya sudah hancur. Bapak Ibu sekalian, ini suatu lambang daripada kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara, tapi saya tahu bahwa ada banyak orang yang kehidupannya pada saat ini adalah kehidupan yang seperti kota ini. Sudah tidak punya rasa aman lagi dalam hidupnya dia. Ada satu musuh yang mulai masuk menyerang dalam kehidupannya. Mungkin itu musuh serangan-serangan, mungkin serangan ketakutan, intimidasi, saudaraku. Mungkin serangan ekonomi, kehancuran ekonomi, mungkin serangan apapun yang lain membuat manusia takut. Khususnya dalam masa-masa seperti ini, dalam masa pandemi ini. Ada banyak orang yang hidupnya begitu labil, begitu rasanya tidak bisa kuat di hadapan Tuhan, saudaraku. Saya bertemu beberapa orang yang mereka selalu mengatakan bahwa mereka dalam keadaan yang sulit dalam kehidupan mereka. Tapi saya mau katakan bahwa seperti Nehemia dipakai Tuhan mau membangun kota itu. Tuhan mau berkarya bagi setiap kita. Haleluya. Allah mau berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, bagaimana keadaan kita? Bagaimanapun kita alami dalam kehidupan kita, bagaimana pengalaman kita, satu hal yang kita tahu, Tuhan punya rencana, haleluya, atas kehidupan kita. Bahwa Allah selalu ada dalam suatu cara yang namanya restoration. Tuhan selalu mencari cara membuat jalan untuk restorasi dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita belajar dari berapa minggu demi minggu kita belajar bagaimana Rasul Paulus yang dalam keadaan yang begitu buruk, saudaraku, dia juga diubahkan oleh Tuhan dan luar biasa. Kita belajar bagaimana minggu lalu Yeremia dalam keadaan yang begitu inferior, bagaimana dia dalam keadaan yang merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Yang saya katakan bahwa struktur kehidupannya, pola pikirnya, kepercayaannya semua mengatakan dia tidak mampu berbuat sesuatu yang luar biasa, tapi Tuhan bisa ubah itu semua. Haleluya. Allah mau mengubah kita semua dalam keadaan seperti apapun. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah saudara merasa bahwa hidup saudara sama seperti kota Yerusalem ini? Masalah demi masalah datang menyerang kehidupanmu. Ya, saudara merasa tidak bisa mengatasi masalah saudara. Saudara merasa bahwa saudara lebih baik menyerah dalam keadaan seperti ini. Rasanya sudah gak mampu lagi menjalani kehidupan yang ada di depan saudara. Saudara bertanya-tanya, apakah aku bisa menghadapi kehidupan ke masa depanku? Apakah aku mampu menghadapi ke depanku ini? Tapi kita tahu bahwa bersama Tuhan kita punya masa depan. Haleluya. Bersama Tuhan kita punya masa depan, kita punya janji Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Tapi kita perlu belajar bagaimana Tuhan bekerja. Dan kota ini adalah lambang kehidupan setiap kita.
Saya mungkin bisa bicara kota ini sebagai lambang kota juga dan bangsa bisa dan banyak hal yang lain. Tapi hari ini saya mau bawa kita untuk melihat bahwa kota ini juga berarti bahwa kehidupan kita pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita di pribadi di hadapan kita, di hadapan Tuhan. Apakah masih banyak intimidasi yang datang pada hari dalam kehidupan kita? Apakah kita mengalami intimidasi? Ada yang mencoba menggoncangkan hidup kita. Apa kita bisa bertahan melawan segala sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini. Godaan-godaan untuk menyerah, serangan saya rasakan yang serangan yang datang, rasanya kita ingin menyerah daripada di bawah serangan ini, saudaraku. Saya tahu kita sedang belajar juga bagaimana kita berada dalam satu fondasi yang benar. Saya katakan new platform. Bukan fondasi yang lama lagi, bukan platform yang lama. Saudaraku, saya belajar dari kongres juga bahwa kita belajar suatu fondasi yang baru, saudaraku. Kita sedang belajar dari kongres supaya kita belajar berpindah dari fondasi yang lama kepada fondasi yang baru, fondasi yang retak, fondasi yang hancur, fondasi yang tidak bisa bertahan melawan di dalam badai kehidupan, kepada fondasi yang sanggup bertahan karena ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Karena ada berdiri dalam prinsip pada kerajaan Tuhan. Kita sedang belajar. Saya sudah juga belajar. Saya bukan berarti merasa bahwa semuanya sudah baik, tapi saya juga belajar, saudaraku. Kita mungkin sama seperti kota Yerusalem. Berapa ini adalah saudara, Bapak Ibu sekalian yang rasanya sulit bertahan dalam kehidupan saudara. Fondasi yang salah, fondasi yang hancur, itu melambang pola pikir yang salah, cara kepercayaan yang salah. Segala yang dipercaya itu salah, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu adalah fondasi yang retak, fondasi yang hancur, di mana itu akan dihancurkan oleh badai yang datang. Minggu lalu saya katakan bahwa tekanan yang datang menguji fondasi kita. Haleluya, amin. The pressure that coming in our life test our foundation. Hidup kita pribadi, keluarga kita, fondasi kita seperti apa, saudaraku? Diuji oleh tekanan yang datang. Kita tahu ya bahwa suatu benda yang harus menahan tekanan itu akan diuji, ditekan apa yang terjadi, hancur atau tidak, dan lain-lain. Saya gak tahu apakah hari ini Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami bahwa hari-hari ini saudara rasanya memang gak bisa bertahan melawan apa yang sedang terjadi. Tapi saya mau katakan ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya. There is hope in our Lord Jesus. Ada harapan dalam Tuhan. Saya baca satu hal juga. Tuhan punya kasih karunia yang begitu luar biasa. Saya katakan amin. Tuhan punya kasih karunia yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan, cukup kasih karuniamu bagiku. Haleluya. Cukup kasih karuniamu. Bagaimana keadaan kita, saudaraku? Tetap tersedia kasih karunia ya dari Tuhan yang bisa mengalir bagi kehidupan kita. Saudaraku, kita mungkin sama seperti ini. Kasih karunia Tuhan cukup. Kalau kita bisa datang pada kasih karunia Tuhan, datang pada Dia, kita datang pada Tuhan dan memulihkan hidup kita, saudaraku. Mungkin kita sama seperti keadaan Yerusalem ini. Ya, yang pertama saya ungkapkan itu sebelum kita masuk ke Nehemia. Ya, mungkin hidup kita seperti gerbang yang sudah roboh. Sudah tidak ada otoritas lagi. Kita berdoa tidak ada jawaban, saudaraku. Kita punya masalah berdoa tidak ada jawaban, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang sampai saat ini merasa Tuhan menjawab doamu? Apakah ada jawaban, saudara? If you have the authority of the Lord, ada saatnya kita melihat karya Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Tentunya kadang-kadang kita harus bersabar dalam jawaban yang Tuhan berikan. Tapi mari kita belajar, saudaraku. Ya, mari kita belajar. Ya, saya ungkapkan ini dulu, saudaraku. Bagi sebelum saya masuk ke Nehemia, mari kita belajar, saudaraku. Mari kita belajar supaya kita punya satu fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Bagaimana sih satu realnya daripada fondasi yang hancur, daripada gerbangnya roboh, daripada tembok yang sudah roboh ini? Apa realita dalam kehidupan setiap kita? Kita takut dalam kehidupan kita. Kita takut terhadap badai. Saya punya satu teman, saudara hamba Tuhan. Dia punya teman, saudara hamba Tuhan. Dia punya satu ketakutan.
dia gak pernah naik pesawat. Coba pernah nemu orang seperti itu? Dia gak pernah mau naik pesawat. Suatu saat dia pergi ke Kalimantan, orang lain naik pesawat, dia naik kapal laut, saudaraku. Dia takut sekali. Setelah saya teliti, saudaraku, dia takut karena dia merasa ada punya kesalahan di hadapan Tuhan. Ya. Dia takut. Jadi kenapa kita takut naik pesawat? Saya udah pernah jelasin. Orang kalau naik kendaraan biasa di darat, mogok bisa turun, betul nggak? Ya, Rin? Bisa berhenti, ya kan? Kalau kamu naik pesawat, mogok di atas, gimana? Udah gitu Bapak, ya kita hampir nggak punya kendali kalau kita naik pesawat. Kita serahkan semuanya pada pilot dan co-pilot, betul ya? Kita hampir nggak punya kendali, saudaraku. Ya, kalau di motor atau kalau mungkin kita naik mobil terlalu cepat, ya Pak sopir, tolong pelan aja, kita masih punya kendali. Kalau nggak mau pelan, berhenti, saya turun, saudaraku ya. Ya karena kita masih bisa punya kendali, kita turun selesai masalahnya, betul ya. Tapi kalau naik pesawat, saudara nggak bisa seperti itu. Nah orang ini takut, saudara. Saya mau katakan orang seperti ini fondasinya salah hidupnya, something wrong, saudara, dalam kehidupannya, saudara. Ya, kita takut. Atau mungkin ada dosa-dosa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Orang lain tidak tahu, tapi sesuatu terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa dan kita di sana, kita tidak bisa keluar dari sana. Itu juga adalah gerbang yang roboh, saudaraku. Itu adalah tembok yang sudah terbongkar, pintu gerbang sudah terbakar dikatakan. Atau kita juga punya emosi-emosi yang tidak terkendali, saudaraku. Kalau saudara gampang marah, saudaraku, gampang meledak amarahmu, mungkin itu berarti, saudaraku, engkau perlu untuk memperbaiki fondasi kehidupanmu juga. Atau rasa sedih yang sulit sekali, ya, kita kendalikan, kesedihan yang sulit kita kendalikan, ya. Terjadi sesuatu kita sedih dan kesedihan kita tuh terlalu berat, saudaraku. Itu juga fondasi. Karena kita tahu kalau orang sedih, misalnya kehilangan seseorang, kita sedih dan pasti ada orang tertentu. Kalau kita kehilangan, kita akan sangat sedih, itu pasti. Tapi kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, ada anugerah untuk memulihkan kita. Amin, saudaraku. Ya, ada grace, ada anugerah yang memulihkan kita, saudaraku, dari perasaan sedih dan lain-lain, saudaraku. Tuhan menolong kita, bukan berarti kita gak sedih kalau orang itu pergi, tetapi kita bisa mengatasinya karena orang India katakan the life must go on, saudaraku ya. Ya. Jadi kita harus bisa menghadapi. Tapi kalau kita nggak bisa menghadapi itu, mungkin kita ada dalam fondasi yang salah, mungkin gerbang kita sudah terbakar dan temboknya juga sudah roboh, saudaraku. Ya, dan banyak hal yang lain. Ataupun mungkin kita katakan bahwa apakah saudara dan saya masih tetap hidup dalam kasih mula-mula kepada Tuhan, saudaraku. Ya, kalau saudara dan saya tidak hidup dalam kasih mula-mula kepada Tuhan, itu juga fondasi yang roboh. Itu juga pintu gerbang yang terbakar, itu juga tembok yang sudah roboh, saudaraku. Kehidupan kita mestinya kita semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Haleluya. Ya, semakin hari kita semakin cinta kepada Tuhan. Itu fondasi yang sangat solid, yang sangat luar biasa. Atau apalagi, saudaraku, kalau saudara hari-hari ini juga tidak mau atau malas sekali untuk beribadah, saudaraku. Ya, ada orang-orang komsel, malas, saudaraku. Berkomsel, ibadah, malas beribadah, saudaraku. Kalau beribadah tidak mau memberikan waktu yang cukup untuk beribadah dengan baik, saudaraku. Baca firman, malas baca firman. Mungkin saudara juga fondasi saudara harus diperbaiki, saudaraku. Ya, karena kita harus punya fondasi yang tepat di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, untuk fondasi ini yaitu kalau kita mudah dihancurkan oleh goncangan yang datang, saudaraku, itu fondasi kita tidak benar.
Saya nggak tahu apa saudara mengalami ada yang hati saudara terluka karena keadaan yang sedang terjadi. Saya mungkin beberapa yang saya kenal tidak mengalami seperti itu, tapi mungkin saudara yang dengarkan apa yang saya sampaikan pada saat ini, saudara di rumah saudara sendiri sedang merenungkan, mengapa aku harus mengalami seperti ini? Mengapa begitu berat cobaan dalam hidupku ini? Mengapa apakah aku bisa tetap berdiri di hadapan cobaan? Saya mau katakan bahwa saudara berpindah dari fondasi yang salah pada fondasi yang benar. Saudara hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa bagi depan saudaraku. Dan hari ini saya percaya bahwa ini yang pertama kita pelajari, bahwa di dalam Tuhan ada kasih karunia yang luar biasa. Tuhan memulihkan setiap kita. Haleluya, amin. Baik pribadi saudara, keluarga saudara, terima anugerah Tuhan. Nanti setelah ini kita akan berdoa sebelum nanti saya selesai saudaraku. Bagaimana kita ada supaya Tuhan menolong setiap kita. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara, saya berdoa sungguh-sungguh saudara, supaya setiap saudara dilawat oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara juga tidak punya kehausan akan Tuhan, saudara ini kalau kita tahu bahwa si jahat yang pertama dia serang kita adalah sebagai kita tidak punya rasa haus akan Tuhan. Kita nggak rindu sama Tuhan lagi, saudaraku. Saya nggak tahu pandemi ini memang berat pandemi ini. Tapi yang saya rasakan dalam roh, serangan terhadap api Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi itu lebih berat. Saudara bisa terima hal ini, amin? Banyak orang padam rohaninya di dalam Tuhan, saudaraku. Semangat melayani sudah nggak ada, hampir semuanya memperhatikan diri sendiri, saudaraku. Memang kita berjaga-jaga. Tapi mari kita juga coba lihat apa yang Nehemia lakukan. Supaya kita juga bisa melihat satu contoh yang begitu luar biasa, saudaraku. Daripada orang yang cinta Tuhan. Supaya kita bisa mempraktekkan. Jadi yang pertama yang saya sampaikan yaitu kota Yerusalem yang sudah hancur. Saya berdoa mungkin saya juga lagi belajar supaya saya bisa terus makin kuat dalam Tuhan. Dan firman Tuhan adalah satu janji firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa kita naik ke Gunung Sion, makin lama kita makin kuat katanya. Haleluya, makin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar sikap Nehemia. Haleluya, saya berdoa bahwa dengan merayakan kemerdekaan ini, kita punya hati seperti hati Nehemia. Yang mau katakan amin? Punya hati seperti Nehemia. Seorang yang begitu luar biasa. Ada beberapa hal kita belajar dari Nehemia, saudaraku. Ya. Yang pertama, saudaraku, Nehemia dia mencari tahu keadaan Yerusalem. Ya, dia mencari tahu keadaan Yerusalem. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudaraku di sana ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Dia ingin tahu, saudaraku. Dia bertanya kepada Hanani. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi, saudaraku. Saudaraku, yang pertama dia mulai melihat orang lain. Dia mencari tahu keadaan orang lain. Dia ingin tahu apakah orang itu baik-baik atau tidak. Dia ingin tahu dan akhirnya dia ingin menolong orang itu, saudaraku. Yang pertama yang Nehemia lakukan yaitu dia mencari tahu keadaan orang lain. Saudara, di tengah pandemi ini kita nggak punya ibadah offline, saudaraku. Apakah saudara masih memperhatikan keadaan saudara-saudara seiman yang lain yang ada? Kalau saudara komsel, ada saudara yang tidak bisa berkomsel. Apakah saudara memperhatikan mereka? Apakah saudara bertanya keadaan mereka, saudaraku? Waktu perjalanan pada hari-hari ini, saya juga mencoba untuk bertanya-tanya keadaan para mahasiswa. Dan beberapa saya harus telepon, saya harus doakan benar-benar. Saya harus WA dia, kadang WA enggak ini saya telepon. Ya, karena kadang-kadang juga sulit ya menghubungi beberapa orang, saudaraku. Saat mereka ada juga yang sudah pulang kampung dan lain-lain. Tapi poin yang pertama, saudaraku, apakah kita masih bertanya keadaan orang lain? Mungkin bukan jemaat kita di sini, tapi mungkin kita dengarkan orang lain yang sedang dalam suatu masalah besar. Apakah kita juga ingin tahu? Apakah kita masih punya hati untuk orang lain, saudaraku? Apa kita punya satu kerelaan untuk melihat orang lain, saudaraku, bukannya diri kita.
Bukan hanya keluarga kita, hanya diri kita, saudaraku. Selasa tentang kita, bukan. Tapi mulai melihat orang lain. Yang mau katakan amin? Melihat orang lain, saudaraku. Ya, bagaimana keadaan mereka? Ya, apakah mereka dalam keadaan baik-baik atau tidak, saudaraku? Melihat keadaan orang lain. Dia dalam posisi yang begitu settle, begitu mantap. Dia masih punya kerinduan melihat orang lain. Dan Yerusalem, saudaraku. Itu yang pertama ya, yang kita belajar dari Yeremia, saudaraku. Dia dengarkan tentang Yerusalem. Dan yang kedua yang tadi saya baca ayat 4 ya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Setelah didengar berita itu, saudaraku. Setelah didengar berita itu, dia tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan? Duduk berkabung. Dan berdoa berpuasa. Mungkin berapa orang takut kalau ngomong tentang puasa, mungkin. Tapi yang saya mau katakan adalah mendoakan orang lain. Amin, saudaraku. Pray for others. Pray for other people. Saudaraku. Berdoa untuk orang lain. Menangisi. Saya mau tanya, kapan terakhir kali saudara menangis untuk orang lain? When is the last time you cry for other people? Kapan terakhir kali saudara menangisi orang lain? Saudara dengar orang itu dijauh dari Tuhan, saudara menangisi mereka. Saudara katakan, Tuhan tolong dia, jamah dia Tuhan. Jangan biarkan dia dalam keadaan seperti itu, apalagi dia jatuh dalam dosa. Angkat, pulihkan dia, bangkitkan dia kembali. Kapan terakhir kali, saudaraku? Saya bersyukur waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat pada waktu yang lalu, saudara. Awal-awal gereja kita berdiri, setiap pekerja yang namanya pekerja, saudaraku, punya satu, ya mungkin memang seperti hukum Taurat, ya, seperti suatu aturan, ya. Ya, saya juga tidak mengatakan itu paling bagus, ya tidak selalu seperti itu. Cuman saya mau kita ambil hikmatnya aja. Setiap pekerja harus mendoakan orang 1 jam. Ya, mungkin berdoa 1 jam, tapi mendoakan orang ada. Bahkan bilang menangisi orang lain. Kita pakai ayat. Ada firman Tuhan mengatakan air mata kita ditaruh dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan menghitung air mata, setiap tetesan yang jatuh untuk orang lain, Tuhan hitung. Ya, saya percaya di kekekalan ada di sana. Amin, saudaraku. Bukan menangis untuk diri kita, saudaraku. Kita memang punya masalah, kita memang punya pergumulan. Tapi kapan terakhir kali kau berdoa bagi orang lain, saudaraku? Mungkin saudaramu yang belum kenal Tuhan, keluargamu. Mungkin itu saudara seiman yang saudara lihat dulu sungguh-sungguh sekarang jatuh dalam dosa. Tidak pelayanan lagi. Saudara tahu dia, saudara telepon dia, saudara hubungi dia, saudara doakan dia. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Haleluya. Nehemia dalam keadaan begitu settle. Mungkin dia bisa senang saja. Dia bisa berbahagia dan keluarganya pergi liburan dengan baik. Dan tidak ada salahnya dan liburan dan lain-lain. Tapi hatinya untuk orang lain, itu yang begitu luar biasa. Memperingati kemerdekaan ini sekali saya katakan, saya tanyakan, kapan terakhir kali engkau berdoa bagi orang lain? Kalau engkau seorang PKS, pembina, kapan terakhir kali engkau berdoa untuk komsel saudara, untuk anggota komsel saudara? Kapan terakhir kali? Berdoa, Tuhan tolong anggota komselku. Jamah mereka, kalau mereka dalam keadaan yang lemah, kuatkan mereka, bangkitkan kembali. Ya. Saya belajar satu hal bahwa yang terbaik, saudaraku, bukan memimpin dengan aturan, tapi memimpin dengan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, dengan doa kita, saudaraku. Aturan mungkin bisa menolong sedikit, tapi kalau hati manusia nggak berubah, nggak ada artinya aturan.
Mengapa banyak aturan di negeri ini tetap dilanggar? Aturannya benar, orangnya yang gak benar. Saudaraku. Dengan doa kita merubah orang, saudaraku. Saya pernah sampai kepada saudara, saya pernah melihat beberapa kali Tuhan jamah orang lewat doa. Ada orang saya doakan berapa bulan kemudian tiba-tiba berubah, saudaraku. Maukah saudara jemaat eklesia komitmen untuk berdoa kembali untuk orang lain? Amin, saudaraku. Doakan, sebut dia. Saya pernah seorang dari kita pernah khotbah, dia ngomong satu hal yang luar biasa ya. Dia bilang nama adalah sesuatu yang biasa, tapi nama yang disebut dalam doa sesuatu yang luar biasa. Nama orang biasa, tapi nama yang disebut dalam doa itu bermakna luar biasa, saudaraku. Doa saudara akan membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Haleluya. Bertumbuh kembali kepada Tuhan. Nehemia melakukan yang pertama, dia katakan dia mendengar berita, dia mencari berita. Saya berdoa, mari setiap saudara ya mendengar berita tentang orang lain. Saudaraku, saudara tidak cuek dengan berita itu, tapi saudara ambil langkah kedua, mulai berdoa bagi dia. Saudara bisa berpuasa bagi dia. Ikuti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau saudara lakukan, dan lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, yang Nehemia lakukan juga sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Something great, ya, sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Nehemia. Saudara, apa yang dilakukan? Dia melangkah, melepaskan jabatannya dan pergi untuk memperbaiki Yerusalem. Yang mau katakan amin? Dia meninggalkan kenyamanan yang dipunyai pada waktu itu. Masuk kepada suatu tujuan yang belum pasti berhasil. Tidak banyak orang mau melakukan seperti ini. Semua orang mau settle dan baik, saudaraku. Gak banyak orang yang berani. Waktu Tuhan suruh sesuatu dilakukan, dia berani lakukan. Gak banyak orang berani. Semua orang, lebih banyak orang maunya nyaman. Saudaraku, kalau sudah punya pekerjaan yang baik atau cari pekerjaan yang paling baik dan gaji yang paling hebat dan terpandang. Saya tidak menyalahkan hal itu kalau memang Tuhan pimpin seperti itu. Tapi saya mau tanya satu hal. Kalau Tuhan panggil saudara lakukan sesuatu yang mungkin di mata manusia tidak berarti, apakah saudara melakukan? Memang di dunia sebenarnya tidak ada artinya. Tapi saya percaya itu yang dihargai di kerajaan Allah, saudaraku. Nehemia meninggalkan posisi yang begitu penting dan begitu nyaman. Dia keluar dari sana, dia pergi ke Yerusalem, saudaraku. Dia meninggalkan kenyamanan. Kita tahu bahwa ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, meninggalkan kenyamanan di sorga, turun ke bumi. Ya. Saya pernah dengar satu saat, satu cerita, satu kisah, dan ini beberapa kisah saya dengarkan. Ada seorang anak Tuhan, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ya, dia merasa bahwa dia pindah ke kota lain, dia akan bisa mendapatkan gaji yang lebih bagus. Dia dapat penghasilan yang jauh lebih bagus. Tapi Tuhan suruh dia tinggal di kota itu, dan dia merasa bahwa mungkin secara ekonomi dia tidak terlalu bagus di sana. Walaupun sekarang juga cukup bagus, saudara. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Haleluya, amin. Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Dan dia mau lakukan itu. Sekarang saya melihat dia juga diberkati juga. Ada beberapa cerita seperti itu, saudara. Ya, orang-orang yang memberikan dirinya. Kadang-kadang orang yang tidak menghargai hal itu. Ya, kadang orang tidak memandang itu sebagai satu hal yang besar. Tetapi saya baca di mata Tuhan, saudaraku, sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Orang-orang yang punya struktur, suatu konsep berpikir yang berbeda dari orang pada umumnya, saudaraku. Ya, berbeda, saudaraku. Tapi itulah arsitektur ilahi, itu struktur pola ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Saya berdoa biar Tuhan panggil saudara kemanapun, saudara bisa katakan ya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, ada banyak visi yang Tuhan bisa berikan. Masih banyak ladang pelayanan Tuhan berikan. Bukan berarti orang harus full time, tidak.
Bagi saudara bekerja, saudara punya usaha dan tidak ada masalah. Jadi Tuhan panggil saudara melakukan suatu pelayanan. Mungkin saudara akan merasa sendiri dalam pelayanan itu. Itu yang saya pernah rasakan. Saudaraku. Tidak ada yang bisa mengerti saya pada waktu itu. Oh, sekarang sudah tidak. Ya, sudah tidak seperti itu. Lalu saya merasakan saya meninggalkan suatu pekerjaan yang sudah disiapkan di daerah saya. Ya, bahkan gubernur sendiri minta saya untuk di sana pada waktu itu. Tapi saya tinggalkan. Ya, saya tinggalkan. Tapi waktu itu saya merasa sendiri. Saudaraku, dalam memulai pelayanan ini. Ya, tapi sekarang sudah enggak. Karena Tuhan berikan orang yang cinta Tuhan juga. Halo ya, amin. Ya, saudaraku, mungkin saudara dipanggil Tuhan untuk lakukan sesuatu. Orang lain tidak mau lakukan. Orang yang memikirkan masa depannya, saudaraku. Bukan berarti saudara nggak punya masa depan kalau saudara lakukan kehendak Tuhan. Justru ada janji masa depan yang indah dalam Tuhan. Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, saudaraku. Jadi apa yang Nehemia lakukan? Yang pertama, saudaraku, dia mencari tahu keadaan orang lain. Dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri saja. Cari tahu keadaan orang lain. Mari belajar cari tahu keadaan anggota komsel, saudara, teman-teman komsel, ya, teman jemaat dan lain-lain, ataupun saudara yang lain yang saudara dengarkan, belajar cari tahu. Yang kedua, dia berdoa bagi mereka. Sampai saudara melihat dia berkabung, menangis, saudaraku. Ini pembesar kerajaan, menangis, saudaraku. Dia menangisi. Wow, dahsyat, saudaraku. Dia menangisi, ya. Berkabung, menangis dan berkabung. Sekali lagi saya katakan, kapan terakhir kali engkau menangis bagi orang lain? Dulu ada cerita lucu, ya. Kita lagi doa semalam, ya mungkin ada yang masih ingat. Doa semalam, kemudian setelah doa semalam, seorang wanita nangis. Dari selesai doa sampai pagi, saudaraku. Terus kita pikir, oh dia lagi doakan jiwa-jiwa, nangis. Setelah dia nangis besok pagi kita tanya, kenapa kamu nangis? Aku sakit gigi, saudaraku. Jadi itu cerita lucu aja. Tapi saya percaya bahwa mari kita ambil komitmen, kita mendoakan orang lain. Saudara mau, amin? Doakan orang lain, doakan komsel saudara, doakan gereja. Doakan banyak hal yang saya bisa doakan. Doakan keluarga saudara, saudaraku. Selain saudara doakan pribadi saudara juga. Yang ketiga, melangkah waktu Tuhan menyuruh saudara melangkah. Mungkin itu berarti saudara punya beban bagi seseorang anggota komsel yang jarang lagi kelihatan waktu komsel lewat Zoom. Saudara telepon dia. Amin. Saudara hubungi dia. Doakan dia. Kalau dia belum balas telepon saudara, jangan saudara tertolak. Tetap doakan dia. Doa saudara besar kuasanya. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Bila hari ini kita berkomitmen kita lakukan seperti Nehemia. Jadi ada dua macam orang yang kita pelajari. Yang pertama yang seperti tembok Yerusalem yang runtuh. Saya nggak tahu apakah saudara mengambil seperti itu. Atau yang kedua adalah seperti Nehemia, saudaraku. Yang mungkin dia yang Tuhan panggil lakukan sesuatu. Saudaraku. Mungkin saudara juga punya masalah. Tapi di dalam masalah saudara, Tuhan panggil saudara lakukan sesuatu bagi orang lain. Lakukan dan saya percaya Tuhan akan tolong saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan berikan kepada kita hati misi untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh belajar. Seperti Nehemia Tuhan yang punya hati bagi orang lain. Punya belas kasihan ilahi ya Tuhan. Yang waktu mendengar keadaan Yerusalem hancur. Dia tidak tinggal diam tapi dia berdoa dan berkabung dan menangisi mereka ya Tuhan. Kayak Bunda biarlah ada jemaat eklesia yang berdoa juga bagi orang lain. Di dalam nama Yesus. Yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya juga. Bukannya memikirkan kepentingan sendiri. Tapi juga berdoa bagi orang lain, menangisi bagi orang lain. Biar orang lain boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh mengalami restorasi, pemulihan di dalam Tuhan.
dan yang mau respon terhadap panggilan Tuhan, yang Tuhan suruh membantu orang lain, mungkin secara keuangan, mungkin dengan menghubungi mereka, atau apapun yang Tuhan suruh bagi kehidupan mereka lakukan, supaya orang itu dapat ditolong, dapat dibangun kembali, supaya Yerusalem yang ada dibangun kembali jadi kota yang kuat. Dan Bapak, kami berdoa juga, kalau juga di antara kami ada orang seperti tembok Yerusalem sudah runtuh Tuhan, yang sudah merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa Tuhan, yang merasa bahwa kehidupan ini sudah menjadi begitu berat bagi hidupnya Tuhan, begitu masalah bertubi-tubi bagi hidupnya, kami berdoa Tuhan lawan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan, dan mereka boleh mengalami restorasi pada hari ini, pada saat ini, di dalam nama Yesus. Lawan mereka Tuhan, kami mudah mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Apapun problem, apapun masalah mereka, kami tahu satu hal, Tuhan kami lebih besar daripada setiap masalah apapun. Jamah mereka Tuhan, tolong tangan kasih-Mu menjamah setiap pribadi dan setiap keluarga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam nama Yesus. Ucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pak Amos atas firman yang disampaikan kepada kami. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Minggu ini persembahannya ada satu, persembahan umum minggu ketiga. Dan saya umumkan juga minggu keempat ada 2 persembahan, yaitu persembahan umum dan persembahan misi. Persembahan misi ini digunakan untuk pelayanan jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan mulai sekarang apa yang harus kita persembahkan hari ini dan minggu depan. Mari kita berdoa untuk kita persembahan hari ini. Tuhan, kami bawa persembahan hari ini kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan, memberikan yang terbaik kepadamu. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Dan kami mau terus belajar memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Dalam hal ini Tuhan, dalam hal keuangan, kami juga mau memberi yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi persembahan dengan sukacita. Amin. Silakan Bapak Ibu yang ada di sini untuk membawa persembahan ke depan. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Dirgahayu Indonesiaku. Setiap tahun kita selalu memperingati dan merayakan hari kemerdekaan negara tercinta dengan berbagai kegiatan sebagai ekspresi rasa syukur dan sukacita kita atas anugerah Tuhan untuk Indonesia. Menggalang persatuan dan kesatuan, mempererat persaudaraan dalam kebinekaan, memperkokoh rasa cinta dan bangga pada bangsa Indonesia. Tak lupa melaksanakan amanat agung Kristus untuk Indonesia. Tahun ini kita merayakan dalam suasana yang berbeda, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita sebagai warga negara Indonesia. Komsel Pasutri diadakan hari Rabu 19 Agustus pukul 19 via Zoom. Komsel Prakarsa Senin 17 Agustus pukul 19 via Zoom. Komsel Mahasiswa Kamis 20 Agustus pukul 19 via Zoom.
Komsel Pelajar Sabtu 22 Agustus pukul 16 via Zoom. Doa dan koordinasi struktur dan PKS Sabtu 22 Agustus pukul 18.30 via Zoom. Doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita telah berakhir. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini dan biarlah kemuliaan Tuhan tetap melingkupi kita meskipun ibadah sudah berakhir. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Silakan Pak Amos. Nama-Mu besar Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur Engkau sedang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur Engkau sedang menyatakan isi hati-Mu. Engkau mau kami dibangkitkan dalam platform yang baru dan fondasi yang baru. Dan Engkau mau kami punya hati misi seperti Nehemia yang luar biasa. Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem. Biar jemaat eklesia dipakai membangun orang lain. Haleluya. Terima kasih Bapak, ucap syukur kami berdoa bagi jemaat-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan, setiap pergumulan apapun kami percaya Tuhan. Firman mengatakan bahwa Engkau jalan kebenaran dan kehidupan ya Tuhan. Jamah setiap pribadi Tuhan. Kami ucap syukur dan kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Indonesia Tuhan, biarlah masa pada hari kemerdekaan Tuhan, lawat kembali bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menjamah Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden ya Tuhan, dan menteri-menteri Tuhan, dan DPR MPR Tuhan, jamah kepala daerah tingkat 1 tingkat 2 Tuhan, jamah Tuhan, biar ada keamanan di negeri ini ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi negeri kami, percaya Engkau sudah mati menebus juga bangsa ini Tuhan. Terima kasih kami pada kota kami juga ya Tuhan, juga berkati kota kami Tuhan. Lawat kota kami sudah bagi kota kami, karena firman mengatakan bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami Tuhan. Lawat kota kami, pulihkan perekonomian, jamah biarlah Tuhan orang yang sakit Tuhan disembuhkan ya Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi vaksin yang sedang di uji coba Tuhan, kami berdoa biar secepat
secepatnya Tuhan vaksin ini boleh diberikan Tuhan bagi umat manusia Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh sembuhkan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bang, ucap syukur dan mengakhiri daripada ibadah ini. Sebelum kami selesai, kami mau terima berkat-Mu Bapa Surgawi. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat hati pada Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, penyertaan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai sedang kembali dan sampai selama-lamanya. Saya berkati, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak sekalian, kita bersyukur dan sudah beribadah bersama. Kami sangat terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kami undang minggu depan bisa bersama-sama lagi. Kita percaya kasih Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.